Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas RPLC. Di sini kami akan menampilkan tugas besar kami tentang ekstraksi pangkat lunak. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Muhammad Syarif Palusia sebagai ketua, Dwi Putra Oktaviani, dan Dwi Monika. Deskripsi perangkat lunak. Ini kami menamakan perangkat lunak kami yaitu SIKOS. SIKOS ini memiliki tujuan untuk menghasilkan suatu sistem informasi yang dapat mempermudah masyarakat dalam menghasilkan informasi terkait kos maupun penginapan di sekitar Bandar Lampung dan serta melakukan pemesanan sekaligus. SIKOS ini memiliki alur kerja umum, yaitu pengguna bisa melakukan login terlebih dahulu. Pengguna di sini bisa mendaftarkan diri sebagai pemilik kos ataupun sebagai orang yang membutuhkan informasi terkait media kos. Pemilik kos bisa memasukkan data pribadi mereka serta data diri yang mereka miliki, seperti tersediaan kamar, kelengkapan fasilitas, foto dari kos untuk penginapan, biaya serta lokasi. Sementara itu, calon penyewa kos bisa memasukkan data pribadi mereka dan melakukan transaksi pemesanan. Penyewa juga bisa melakukan komunikasi langsung untuk bernegosiasi lewat sistem ini. Si kos setidaknya mampu menampung informasi terkait 50 kos atau penginapan yang ada di Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan di sini ada requirement. Yang pertama ada user requirement. Pengguna dapat melakukan pendaftaran dan login. Pengguna bisa masukkan data kos atau penginapan serta data diri. Pengguna bisa mengelola data kos atau penginapan. Pengguna dapat melihat daftar dan detail kos atau penginapan. Dan pengguna dapat melakukan pemesanan dan pembatalan. Kemudian ada system requirement. Sistem bisa melakukan login. Sistem harus bisa melakukan entry data kos atau penginapan dan data pengguna. Sistem dapat mengelola data kos atau penginapan. Sistem dapat melakukan daftar kos atau penginapan. Sistem dapat melakukan pemesanan. Sistem dapat melakukan pembatalan. Kemudian ada kebutuhan fungsional. Ini ada yang pertama ada pengguna bisa melakukan login ke sistem. Yang mana pengguna dapat melakukan pendaftaran dan login sesuai kategori user. Di sini ada 3 kategori. Yang pertama ada admin, 2 pemilik kos, dan yang terakhir pencari kos. Kemudian sistem harus bisa melakukan entry data kos atau penginapan dan data pengguna. User bisa masukkan data kos serta nama tempat, lokasi tempat, biaya sewa, kelengkapan fasilitas, jumlah kamar, dan foto kos atau penginapan. Kemudian user dapat memasukkan data diri berupa nama, alamat, jenis kelamin, usia, dan nomor yang dapat dihubungi. Yang ketiga, sistem dapat mengelola data kos atau penginapan. User bisa menambahkan data terbaru jika terdapat perubahan pada kos atau penginapannya. Kemudian user bisa mengubah data kos atau penginapan. Dan terakhir, user dapat menghapus data kos atau penginapan. Kemudian yang keempat, sistem dapat menampilkan daftar kos atau penginapan. User dapat memasukkan kategori kos penginapan yang dicari oleh pencari kos. Kemudian user bisa menampilkan data kos atau penginapan sesuai dengan kategori yang dimaksud. Dapat menampilkan daftar kos atau penginapan dan dapat melihat detail kos atau penginapan. Yang kelima, itu dapat melakukan pemesanan, yang mana itu dapat melakukan transaksi pemesanan, baik sebagai pencari kos ataupun pemilik kos atau penginapan, dengan melakukan pengomunikasi secara online. Kemudian dapat menampilkan riwayat pemesanan. Kemudian ada sistem dapat melakukan pembatalan. User dapat melakukan operasi pembatalan dan pengembalian uang jika diperlukan atas pembatalan sesuai kesepakatan antara penyewa dan pemilik. Kemudian ada kebutuhan fungsional. Yang pertama ada correctness. Memastikan semua data sudah sesuai dengan yang dimaksud pemesan, memastikan sistem berjalan dengan lancar, memastikan info yang diberikan sudah benar. Kemudian ada robustness. Sistem yang dibuat harus bisa bertahan dalam gangguan apapun. Kemudian ada performance. Dalam performance ini, sistem harus tersedia pada sistem internet, harus tersedia 24 jam setiap harinya, sistem harus dapat diakses dimanapun. Kemudian ada interface. Beranda terdiri dari beberapa menu tersedia minimal dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Kemudian ada maintainability. Sistem dapat dipantau dari web pengembang. Kemudian ada availability. Sistem aktif 24 jam setiap hari. Reliability, kegagalan 20%. Ini maksimum kegagalan 20%. Ergonomi, mempermudah pemilik kos dan penginapan untuk mengecek data kos atau penginapan. Kemudian ada portability, sebagai aplikasi web yang berfungsi di operasi sistem Windows 7, 8, dan 10. Kemudian ada response time. Sistem informasi harus mampu menampilkan update laman paling lambat 3 detik. Safety atau keamanan, memastikan data yang dimasukkan pengguna aman. Kemudian security, login, admin, dan login user berbeda. User login
menggunakan kode, sandi, atau nick, dan enkripsi password. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Saya, Dwi Putri Oktaviani, akan menjelaskan mengenai desain arsitektur. Pada gambar ini dapat kita ketahui bahwa arsitektur SIKOS dimulai dari pemilik kosan melakukan registrasi kos. Kemudian dari website SIKOS secara otomatis akan meminta verifikasi registrasi dengan mengirimkan kode verifikasi ke handphone pemilik kosan. Dan pemilik kosan akan menginput kode ke website SIKOS yang telah dikirimkan tersebut. Proses registrasi tersebut juga berlaku pada proses registrasi pencari kosan. Setelah melakukan registrasi, pemilik menginput data informasi kos atau penginapan. Kemudian admin SIKOS akan memverifikasi data tersebut. Pencari kosan dapat melakukan transaksi online, seperti melihat informasi hingga melakukan pemesanan dengan memilih kos yang telah disediakan atau melakukan pembatalan pemesanan. Setelah melakukan transaksi, admin kos akan melakukan verifikasi transaksi tersebut. Pencari kosan akan menerima informasi yang menandakan bahwa dirinya telah berhasil melakukan transaksi. Kemudian, kosan juga akan mendapatkan data diri pencari kosan. Selanjutnya, diagram. Dalam merancang perangkat lunak ini juga akan dibuat desain komponen menggunakan beberapa diagram, yaitu yang pertama, menggunakan use case diagram. Use case diagram akan digunakan untuk menjelaskan case-case dari fungsionalitas sistem serta aktor-aktor yang terlibat. Kedua, ada activity diagram yang akan digunakan untuk menjelaskan satu persatu alur dari fungsi-fungsi yang telah dijelaskan dalam use case diagram. Yang ketiga, ada class diagram yang akan digunakan untuk menjelaskan kelas-kelas yang ada dalam perancangan perangkat lunak. Dan yang terakhir, ada data flow diagram yang akan digunakan untuk menjelaskan alur kerja dari fungsionalitas sistem. Pertama, saya akan menjelaskan tentang use case diagram terlebih dahulu. Dalam use case diagram, definisi aktornya, pertama, aktor pemilik kosan mendeskripsikan pemilik kosan mengisi data diri dan mendaftarkan kos atau penginapannya, serta memberikan informasi terkait kos atau penginapan pemiliknya. Yang kedua, ada admin. Admin mendeskripsikan, admin mengelola website dan maintain chapter database, serta mengubah, memasukkan, menghapus data informasi kos atau penginapan. Yang ketiga, ada pencari kosan. Pencari kosan dapat melihat daftar dan detail kos atau penginapan berdasarkan kategori yang diinginkan, seperti biaya, lokasi, ketersediaan kamar, fasilitas, dan lainnya. Pencari kosan juga dapat melakukan pemesanan atau pembatalan pemesanan kos atau penginapan. Yang terakhir ada Google Map. Google Map digunakan sebagai petunjuk peta sekaligus menyediakan informasi lokasi kos atau penginapan yang ada di Bandar Lampung dan sekitarnya. Definisi use case. Pertama ada login. Login dilakukan untuk validasi username dan password, serta untuk memberikan hak akses sesuai kategori, yaitu admin, pemilik kosan, pencari kosan, dan Google Map. Kedua, mengisi form data kosan. Pemilik kosan dapat mengisi formulir informasi atau data diri dan data kosan atau penginapan yang akan ditawarkan pada pencari atau calon nyewa kos atau penginapan. Ketiga, ada menambahkan data kosan.
Dalam mendapatkan data kosan, admin dapat memvalidasi data kosan yang sebelumnya telah diisi oleh pemilik kosan, serta dapat mengelola data tersebut. Yang keempat, ada mengubah data kosan. Admin dapat mengubah, menghapus data, kos, atau penginapan yang ada. Yang kelima, ada melihat daftar kosan. Pencari kosan dapat melihat daftar dan detail dari kos atau penginapan sesuai kategori yang dimasukkan. Yang kelima, ada menampilkan peta. Google Map yang terhubung dengan sistem dapat menyediakan daftar kos atau penginapan dengan peta yang ada untuk Bandar Lampung dan sekitarnya. Lalu ada memesan atau menyewa kosan. Pencari kosan dapat memesan sekaligus menyewa kamar kos atau penginapan yang sesuai dengan keinginannya. Dan terakhir ada membatalkan penyewaan kosan. Pencarian kosan dapat membatalkan pemesanan kos atau penginapan dengan alasan yang sesuai dan berdasarkan persetujuan bersama pemilik kosan. Selanjutnya, skenario use case. Pertama, ada login. Login ini penggunanya ada admin, pemilik kosan, pencari kosan, dan Google Map-nya. Pada use case login, pada skenario normal, jika aktor membuka halaman awal web dengan menekan atau mengetikkan link, sistem akan menampilkan halaman login. Jika aktor memasukkan username dan memasukkan password, lalu menekan tombol login, maka sistem memeriksa kesesuaian data username dan password, lalu menampilkan halaman sesuai kategori user. Dan aktor akan bisa memulai operasi pada web. Kalau skenario alternatif, jika aktor memasukkan username dan password, maka sistem akan menampilkan pesan username atau password salah. Kedua, ada mengisi data form data kosan. Yang bisa melakukan ini hanya pemilik kosan. Jika pemilik kosan memilih menu isi data kos atau penginapan, maka reaksi sistemnya menampilkan halaman isi data kos atau penginapan. Jika pemilik kosan mengisi dan melengkapi data kos atau penginapan dan menekan tombol konfirmasi simpan data kos atau penginapan, maka sistem mengecek kevalidatan data masukan dan menyimpan data kos atau penginapan baru. Lalu pada skenario alternatif, jika pemilik kosan menekan tombol konfirmasi simpan data kos atau penginapan, maka reaksi sistemnya, sistem memberikan pesan data kos atau penginapan tidak tersimpan, pastikan data yang Anda isi benar, dan menampilkan kembali halaman isi data kos atau penginapan. Ketiga, ada mengubah data kosan. Ini aktornya adalah admin. Pada skenario normal, jika admin memilih menu ubah data kos atau penginapan, maka reaksi sistemnya menampilkan data kos atau penginapan. Jika admin memilih data kos atau penginapan yang akan diubah datanya, maka reaksi sistemnya akan menampilkan data kos atau penginapan yang akan diubah. Jika admin mengisi form ubah data kos atau penginapan, lalu mengkonfirmasi perubahan data kos atau penginapan, maka sistem akan mengecek kevalidan data, dan data kos atau penginapan diperbaruin. Sedangkan pada skenario alternatif, jika admin mengkonfirmasi perubahan data kos atau penginapan,
sistem akan menampilkan pesan data kos atau penginapan tidak tersimpan. Pastikan data yang Anda isi benar, lalu menampilkan kembali form ubah data kos atau penginapan. Selanjutnya ada use case menambahkan data kosan. Ini sama saja aktornya masih admin. Skenario normalnya, jika admin memilih menu tambah data kos atau penginapan baru, maka reaksi sistemnya akan menampilkan form tambah data kos atau penginapan baru. Jika admin mengisi form tambah data kos atau penginapan baru, lalu menekan tombol konfirmasi tambah data atau kos penginapan baru, maka reaksi sistem akan mengecek kevalidan data yang dimasukkan, lalu menyimpan data kos atau penginapan baru. Skenario alternatifnya, jika admin menekan tombol konfirmasi tambah data, kos, atau penginapan baru, maka reaksi sistemnya akan menampilkan pesan data kos atau penginapan tidak tersimpan. Pastikan data yang Anda isi benar. Lalu menampilkan form tambah data kos atau penginapan baru. Selanjutnya ada melihat daftar kosan. Melihat daftar kosan ini, aktornya adalah pencari kosan, dan skenario normalnya, jika pencari kosan memilih menu daftar kos atau penginapan, maka reaksi sistemnya akan menampilkan tabel seluruh daftar kos atau penginapan. Jika pencari kosan menekan pilihan kategori kos atau penginapan, reaksi sistemnya akan menampilkan urutan kategori kos atau penginapan. Dan ketika pencari kosan memilih salah satu kategori antara biaya dan lokasi, sistem akan menampilkan daftar kos atau penginapan yang sesuai. Lalu jika pencari kosan memilih salah satu kos atau penginapan, reaksi sistemnya akan menampilkan detail kos atau penginapan yang dimaksud. Sedangkan pada skenario alternatif, jika pencari kosan memilih menu daftar kos atau penginapan, maka sistemnya menampilkan pesan data kos atau penginapan tidak ditemukan. Lalu ada use case menampilkan peta. Menampilkan peta ini aktornya adalah Google Maps. Skenario normalnya, jika Google Maps memindai lokasi sesuai pencarian, maka reaksi sistemnya menampilkan seluruh kos atau penginapan yang ada berdasarkan inputan pencarian. Jika Google Maps memindai lokasi spesifik kos atau penginapan yang dicari, maka reaksi sistemnya menampilkan lokasi rinci kos atau penginapan yang dimaksud. Sedangkan skenario alternatifnya, jika Google Maps memindai lokasi terdekat, maka sistemnya menampilkan pesan kos atau penginapan tidak ditemukan pada pencari kosan. Lalu selanjutnya ada memesan atau menyewa kosan. Memesan atau menyewa kosan, aktornya adalah pencari kosan. Precondition-nya telah melakukan negosiasi, post-condition-nya adalah kos atau penginapan berhasil dipesan. Sedangkan skenario normalnya, jika pencari kosan menekan pilihan kos atau penginapan yang dibutuhkan, maka sistem menampilkan data kos atau penginapan. Jika pencari kosan menekan menu pesan sekarang pada halaman data kos atau penginapan, maka sistem akan menampilkan pengisian data pemesanan yang berisi nomor dan jumlah kamar yang dipesan, jangka waktu penggunaan kamar, serta biodata pemesanan pencari kosan. Jika pencari kosan melengkapi data yang diminta, lalu mengkonfirmasi pesanan, maka sistem menampilkan pesan kamar berhasil dipesan. Lalu pencari kosan menekan tombol OK. Pada skenario alternatifnya, jika pencari kosan mengkonfirmasi pesanan,
maka sistem akan menampilkan pesan, pemesanan gagal, silakan periksa kembali apakah kamar tersedia dan data yang Anda masukkan benar. Lalu use case selanjutnya adalah membatalkan penyewaan kosan. Aktornya masih sama, pencari kosan. Precondition-nya, kos atau penginapan telah dipesan sebelumnya. Post condition-nya adalah pemesanan berhasil dibatalkan. Skenario normalnya, jika pencari kosan menekan mau pemesanan, skenario normalnya, jika pencari kosan menekan menu pemesanan, maka sistem menampilkan daftar kos atau penginapan yang dipesan. Lalu, pencari kosan menekan tombol batalkan pemesanan dan mengkonfirmasi pembatalan pemesanan. Dan sistem akan menampilkan pesan pastikan Anda belum membayar. Dan aktor menekan tombol OK. Lalu sistem menampilkan pesanan Anda sudah dibatalkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai activity diagram. Berikut ini adalah activity diagram yang menjelaskan setiap fungsi dari perangkat lunak yang akan dibangun. Pertama, login. Pengguna membuka halaman awal, lalu sistem menampilkan halaman login, dan sistem memberikan pengguna untuk memasukkan username dan password, lalu sistem memvalidasi username dan password, lalu menanyakan username dan passwordnya valid apa tidak. Jika tidak valid, akan mengulangkan kembali ke menampilkan halaman login. Jika valid, akan mengoperasikan web kepada pengguna. Lalu, mengisi form data kosan. Jika pemilik kosan memilih menu isi data kos atau penginapan, dan sistem menampilkan halaman isi data kos atau penginapan, dan pemilik kosan mengisi data kos atau penginapan, dan sistem memvalidasi data kos atau penginapan, dan menanyakan data valid atau tidak. Jika data tidak valid, maka akan menampilkan halaman isi data kos atau penginapan lagi. Jika datanya valid, akan menyimpan data kos atau penginapan. Selanjutnya, mengubah data kosan. Jika admin memilih menu ubah data kos atau penginapan, maka sistem akan menampilkan data kos atau penginapan, dan admin memilih data yang akan diubah, lalu sistem menampilkan data kos atau penginapan yang akan diubah, dan admin mengisi form ubah data kos atau penginapan, lalu sistem menanyakan validasi datanya. Jika datanya false, akan kembali admin mengisi form ubah data kos atau penginapan. Jika datanya true, akan memperbarui data kos atau penginapan. Selanjutnya adalah menambahkan data kosan. Jika admin memilih menu tambah data kos atau penginapan baru, maka sistem akan menampilkan form tambah data kos atau penginapan baru, lalu admin mengisi form, dan sistem validasi data. Jika datanya salah, sistem akan kembali menampilkan form tambah data kos atau penginapan baru. Tapi jika datanya valid, sistem akan menyimpan data kos atau penginapan baru. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dikasih kepada Windy. Baik, terima kasih kepada Dwi. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai activity diagram. Activity diagram yang selanjutnya yaitu melihat daftar kosan.
di mana aktor di sini adalah pencari kosan, dan pencari kosan awalnya akan memilih menu daftar kos atau penginapan, sehingga sistem akan menampilkan daftar kos atau penginapan. Kemudian pencari kosan dapat memilih kategori dan sistem akan menampilkan daftar sesuai kategori, sehingga pencari kosan dapat memilih salah satu kos atau penginapan. Apabila kos atau penginapan tersebut ada, maka sistem akan menampilkan detail kos atau penginapan yang dimaksud. Tapi apabila tidak ada, maka sistem akan menampilkan pesan kos atau penginapan tidak ditemukan. Selanjutnya, untuk activity diagram menampilkan peta, yaitu yang aktor di sini adalah Google Maps, di mana Google Maps akan memindai lokasi sesuai pencarian. Maka sistem akan menampilkan kos atau penginapan yang ada, sehingga Google Maps akan memindai kembali lokasi spesifik dari kos atau penginapan yang dimaksud oleh si pencari kosan. Kemudian apabila lokasi tersebut ditemukan, maka sistem akan menampilkan informasi lokasi rinci. Namun apabila lokasi tidak ditemukan, maka sistem akan menampilkan pesan kos atau penginapan tidak ditemukan. Kemudian selanjutnya activity diagram memesan atau menyewa kosan, di mana aktor di sini adalah pencari kosan. Pencari kosan dapat memilih kos atau penginapan, dan sistem akan menampilkan data kos atau penginapan. Kemudian pencari kosan akan memesan kos atau penginapan, sehingga sistem akan menampilkan pengisian data pemesanan, dan pencari kosan dapat melengkapi data dan mengonfirmasi pemesanan. Setelah data lengkap, apabila data tersebut valid, maka sistem akan menampilkan pesan kamar berhasil dipesan. Namun apabila data tersebut tidak lengkap atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan pemesanan gagal. Kemudian selanjutnya adalah membatalkan penyewaan kosan, di mana pencari kosan di sini sebagai aktornya, dan pencari kosan dapat memilih menu pemesanan. Kemudian sistem akan menampilkan daftar kos atau penginapan yang dipesan. Lalu pencari kosan dapat membatalkan pemesanan, dan sistem akan memvalidasi status pembayaran. Apabila valid, maka sistem akan menampilkan pemesanan dapat dibatalkan. Namun apabila tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan tidak bisa membatalkan pesanan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai class diagram. Class diagram di sini bisa dilihat di sini terdapat kelas pengguna, kelas info kos, kelas kamar, fasilitas, dan transaksi. Di mana pengguna di sini bisa mengisi nama pengguna, password, email, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan foto pengguna. Pengguna di sini dapat melakukan login, create atau membuat, mengedit, menyimpan, menghapus, dan mencari. Untuk mencari di sini dikhususkan untuk pencari kosan, di mana dia akan mencari tentang kos atau penginapan yang dimaksud. Kemudian pengguna di sini dapat mengakses info kos dan dapat melakukan transaksi. Melakukan transaksi yang dimaksud adalah transaksi pemesanan, transaksi pembatalan, dan dapat melihat detail atau melakukan operasi di website si kos, serta dapat melakukan pembayaran. Kemudian untuk mengakses info kos di sini terdiri dari nama kos, nama pemilik kos, jenis dari kosan tersebut, apakah ia kos atau penginapan, serta harga kamar dan jumlah kamar, serta ada pun lokasi kos dan fasilitas, serta nomor HP dan kelengkapan foto kos. Kemudian untuk info kos di sini tersedia info mengenai kamar dan mengenai fasilitas. Untuk kamar disediakan data-data seperti kamar tersedia, luas kamar, nomor kamar, perabot kamar, dan jumlah kasur. Yang mana pengguna di sini, khususnya pemilik kosan dan admin, dapat melakukan create atau membuat, mengedit, menyimpan, menghapus, dan mendapatkan. Kemudian untuk data fasilitas di sini terdiri dari kelengkapan yang ada di kos atau penginapan seperti kamar mandi, kloset, wastafel, televisi, kulkas, kipas angin, shower, parkir, listrik, air, AC, wifi, lemari, kasur, meja, dan kursi. Dan di sini pemilik kosan dan ataupun admin dapat melakukan create, edit, save, ataupun delete.
Dan pencari kosan dapat get atau mendapatkan informasi mengenai fasilitas yang ada. Baik, selanjutnya mengenai data flow diagram. Data flow diagram yang digunakan di sini adalah data flow diagram level 1, di mana data flow diagram ini menjelaskan secara rinci terkait fungsi-fungsi yang ada dalam sistem. Yang pertama yaitu fungsi login, di mana di sini pengguna dapat melakukan login dengan menginputkan ID login. Dan sistem akan melakukan konfirmasi data login tersebut. Apabila terkonfirmasi, maka pengguna akan bisa melakukan login ke dalam sistem. Kemudian selanjutnya untuk menambah data kosan hanya bisa dilakukan oleh pemilik kos dan admin, di mana setelah mereka menginputkan data kosan, maka sistem akan mengonfirmasi data tersebut. Apabila data tersebut valid, maka data kosan akan bertambah. Kemudian setelah data kosan bertambah, di sini admin juga bisa mengubah data kosan tersebut dan sistem akan melakukan konfirmasi perubahan data kosan tersebut. Apabila terkonfirmasi, maka data kosan akan berubah. Kemudian Google Maps bisa menampilkan peta dan lokasi dari kosan tersebut. Dan admin juga dapat menginputkan data dari kosan, sehingga pencari kosan dapat melihat daftar dan detail kosan. Pencari kosan juga dapat melihat lokasi dari kosan tersebut. Kemudian untuk pemesanan, di sini pencari kosan dapat melakukan pemesanan dan mengonfirmasikan pemesanan yang telah dilakukan. Kemudian ia akan menerima pesan teks berupa pesan untuk mengonfirmasi apakah ia melakukan pemesanan, dan kemudian ia juga bisa melakukan pembayaran, sehingga admin di sini dapat mengelola bukti dari pemesanan atau bukti dari pembayaran tersebut. Kemudian selanjutnya untuk desain data. Desain data di sini yang pertama ada data deskripsi. Data deskripsi yang pertama yaitu adalah data pengguna, di mana kelas pengguna dapat memuat data field yang berkaitan dengan pengguna, baik sebagai pemilik kosan, pencari kosan, admin, ataupun Google Map, seperti ID pengguna, nama pengguna, password, email, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan foto pengguna. Pengguna di sini dapat melakukan operasi seperti login untuk login ke akun website, create untuk membuat informasi mengenai kos atau penginapan, edit untuk mengubah, save untuk menyimpan, delete untuk menghapus, dan search untuk melakukan pencarian. Di mana data-data di sini dapat kita lihat dalam kelas diagram sebelumnya. Kemudian yang kedua, untuk info kos, memuat data-data kos atau penginapan seperti ID kos, nama pemilik, jenis kos, harga, jumlah kamar, lokasi kos, fasilitas, nomor HP, dan foto kos. Kemudian untuk kamar di sini mendukung informasi lebih terkait info kos berupa data-data kelengkapan dari kamar tersebut, seperti ID kamar, kamar yang tersedia, luas kamar, nomor kamar, perabot kamar, dan jumlah kasur. Selanjutnya, untuk fasilitas, mendukung informasi lebih terkait info kos berupa data-data kelengkapan fasilitas kos atau penginapan. Selanjutnya, untuk transaksi yang dilakukan meliputi operasi pada website seperti pemesanan hingga pembatalan pemesanan. Data atau field yang berada dalam kelas transaksi mencakup ID pencari, pemesanan kamar, pembatalan pesanan, pesan teks, melihat detail, membayar, serta data-data tersebut dapat didapatkan, dibuat, diedit, disimpan, dan dihapus oleh aktor yang berkaitan. Kemudian selanjutnya untuk data dictionary yang pertama di sini terdapat tabel, yaitu tabel pengguna, di mana nama basis datanya adalah informasi kos, dan untuk kunci utama primary key-nya adalah ID pengguna. Di sini dijelaskan bahwa untuk ID pengguna itu bertipe data integer dengan panjang data 11, dan dia termasuk kunci primer atau kunci utama. Kemudian untuk nama pengguna, password, email, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, serta foto pengguna yang bertipe data kan varchar dengan panjang data yang bervariasi, yaitu dari 11 hingga 100. Kemudian untuk nama pengguna di sini merupakan username atau identitas dari pengguna yang melakukan login. Untuk password adalah password atau kata sandi yang digunakan. Kemudian email ada tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, serta foto pengguna.
Kemudian selanjutnya untuk tabel yang kedua yaitu tabel info kos, di mana terdapat data-data seperti ID kos, nama kos, nama pemilik, jenis kos, harga, jumlah kamar, lokasi dari kos atau penginapan, fasilitas, nomor HP, foto kos, dan kemudian yang ketiga untuk tabel ini ada tabel kamar, di mana terdiri dari ID kamar, kamar tersedia atau untuk menampilkan jumlah kamar yang tersedia dalam suatu kos atau penginapan, kemudian untuk luas kamarnya, untuk nomor kamar, perabot kamar, dan jumlah kasur. Kemudian untuk yang keempat ada tabel fasilitas di mana terdiri dari kamar mandi, kloset, wastafel, televisi, kulkas, kipas angin, shower, parkir, listrik, air, AC, wifi, lemari, kasur meja dan kursi. Mana dengan bertipekan data, varchar, dan panjang data yang bervariasi. Kemudian untuk tabel yang selanjutnya yaitu tabel transaksi, di mana transaksi di sini terdiri dari field pemesanan kamar, pembatalan pesanan, pesan teks, melihat detail, dan melakukan pembayaran atau membayar. Dengan bertipekan data, varchar, dan panjang data yang bervariasi. Kemudian terdapat desain antarmuka untuk website Sikos. Yang pertama yaitu tampilan antarmuka untuk melakukan login, di mana pengguna dapat melakukan login di website Sikos dengan menginputkan email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Sebelumnya mereka telah melakukan registrasi dengan melakukan pendaftaran menggunakan data dari email tersebut. Kemudian yang selanjutnya ini terdapat halaman utama website Sikos yang terdiri dari menu list cost atau penginapan, find route, profile, dan about. Kemudian selanjutnya ada tampilan untuk menambah data kosan, di mana pengguna atau admin dan pemilik kosan dapat mengelola data kosan ini dengan mengedit, mengubah, atau menambahkan. Kemudian mereka juga dapat memilih kelengkapan fasilitas yang ada. Kemudian selanjutnya pengguna dapat melihat list atau daftar kos atau penginapan serta dapat melihat detailnya. Selanjutnya pengguna juga dapat memilih menu untuk menampilkan rute dari lokasi kosan. Kemudian ketika pengguna memilih untuk menampilkan rute, maka sistem akan menampilkan rute dan lokasi kosan dengan tampilan seperti ini. Kemudian, pengguna juga dapat menyewa kos atau penginapan tersebut. Apabila ia menekan sewa kos, maka pengguna akan melakukan konfirmasi apakah ia akan melanjutkan untuk menyewa kos penginapan atau tidak. Kemudian, apabila ia melanjutkan untuk menyewa kos atau penginapan tersebut, maka ia dapat memilih sendiri metode pembayaran, apakah transfer atau dengan cash. Mungkin ini saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.